olahraga dari dulu selalu menghadirkan permainan yang menarik. Berbagai olahraga terkenal seperti badminton telah sangat digandrungi oleh banyak orang. Berikut permainan seru badminton antara Ardi Bernardus Wiranata dari Indonesia menghadapi Rashid Sidek dari Malaysia. Duel panas Indonesia dan Malaysia selalu terjadi di perhelatan Thomas Cup. Pertemuan pertama Indonesia dan Malaysia di Piala Thomas terjadi pada tahun 1958 dalam babak final. Pertandingan berlangsung 2 hari, tanggal 14 dan 15 Juni, di Singapore Badminton Stadium. Malaysia saat itu merupakan tim juara bertahan, pemenang Piala Thomas tahun 1949, 1952, dan 1955. Sedangkan Indonesia baru pertama kali ikut Piala Thomas. Di luar dugaan, Indonesia berhasil menjadi pemenang final Piala Thomas 1958 dengan skor 6-3. 5 pertandingan tunggal dimenangkan semua oleh pemain Indonesia. Tim Piala Thomas Indonesia tahun 1958 diperkuat oleh Ferry Sonneville, Tan Jo Hock, Jo Kim Hye, Tan King Guan, Darmawan Supatera, dan Deddy Yusuf. Pada tahun 1967, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Thomas yang digelar di Istora Senayan. Indonesia berstatus sebagai juara bertahan, pemenang Piala Thomas 1958, 1961, dan 1964. Malaysia lolos ke final dan berhadapan dengan tuan rumah Indonesia. Ribuan masyarakat Indonesia antusias ingin menyaksikan pertandingan ini, sehingga penonton sampai meluber ke pinggir lapangan Istora. Pemain Malaysia tak gentar dengan riuhnya dukungan yang diberikan supporter tuan rumah kepada pemain Indonesia. 2 pertandingan awal tunggal putra berakhir imbang 1-1. Pemain Malaysia, Yu Cheng Ho, mengalahkan jagoan kawakan tuan rumah, Ferry Sonneville. Wakil tuan rumah yang sedang bersinar, Rudi Hartono, kemudian menang atas Tanay Kahuang. Pemain Malaysia kemudian kesetanan, tampil garang merebut kemenangan di 3 pertandingan berikutnya. Tanay Kahuang Teh Kewusan menang rubber set atas Muljadi Agus Susanto. Pasangan Tan Yihan Enge Bun diunggul straight set atas Abdul Fatah Unang, Darmawan Supatera. Disusul hasil Tanay Kahuang yang menang mudah atas Ferry Sonneville. Asa Indonesia kembali terbuka karena 2 pemain tunggal berhasil menang. Rudi Hartono tundukkan Yu Cheng Ho. Muljadi kalahkan Teh Kewusan. Atmosfer di lokasi pertandingan semakin memanas karena penonton tuan rumah mulai meneriaki dan mengintimidasi para pemain Malaysia. Pengawas pertandingan Herbert Skele menghentikan laga karena menganggap situasi di Istora sudah tak kondusif saat pertandingan ke-8 antara Muljadi Agus Susanto versus Tan Yihan Enge Bun memasuki set ketiga. Herbert Skele meminta pertandingan dilanjutkan tanpa penonton. Pihak International Badminton Federation, IBF, malah tidak melanjutkan pertandingan final di Istora, dan memutuskan final dilanjutkan ke New Zealand. Pihak tim Indonesia pun melakukan protes keras tidak mengikuti keputusan IBF, absen dalam lanjutan final. IBF pun memutuskan Malaysia menang di final dengan skor 6-3, dan terpilih sebagai juara Piala Thomas tahun 1967. Tahun 1970 gantian Malaysia yang menjadi tuan rumah Piala Thomas, dan jumpa Indonesia di babak final. Tim Piala Thomas Indonesia yang kala itu diperkuat Rudi Hartono, Muljadi, Indra Gunawan, Indratno, Mintarja, Darmadi, menang telak 7-2 di final. Malaysia diperkuat pemain beken seperti Pun Gunalan, Enge Bun dan Tanay Kahuang. Indonesia kemudian berjumpa lagi dengan Malaysia pada babak final Piala Thomas tahun 1976 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Malaysia saat itu diperkuat pemain-pemain muda. Sedangkan Indonesia dibela pemain-pemain top dunia sekaliber Rudi Hartono, Liam Swee King, Christian Hadinata, Ade Chandra, Chun Tun, dan Johan Wahyudi.
Alhasil tim Piala Thomas Indonesia menang telak 9-0 atas Malaysia di partai final. Duel sengit Indonesia versus Malaysia, Thomas Cup era 1990-1990-an setelahnya Indonesia dan Malaysia baru jumpa lagi di gelaran Piala Thomas tahun 1984. Saat itu Malaysia bertindak sebagai tuan rumah. In the first game to Rashid Siddiq in this opening singles match in the Thomas Cup final. What a great backhand followed by an unforced error on the net. Look at this backhand, cross court. Great accuracy, and then the mistake on the net shot. Good body. Rally again. This time it's Ardy running the Malaysian all around the court. Rashid does look very tired, Phil. Let's see what effect it has on Ardy Veranaka. Well, the answer is the effect is electrifying. What a kick. The game point in the second game, this to tie it up at 1-1. Shot from the Malaysian boy. Look how eager he looks. Great play from Rudy Gunawan. So the first match when Rashid Siddiq beats Al Yanhua of China, probably slightly unexpectedly. It took his two brothers, Rajiv and Gianni, a long time to get going. Well, their style of play is very much to work their opponents within the doubles game. Sometimes it takes a set to really take effect on the opponents.
piece of defensive work happened. This time it's the Civic boys who have ripped up. One hitting the other. Watch this. That was beautiful defence, side. Wasn't it just? Raji's quick, but nowhere near it. Look at it. 2-5. Oh, a terrible muddle there from the Malaysian boys. That's what made him angry. Yes, this is incredible smashing. Look how high he jumps. He as if he was like. Oh, it's an amazing rally. Another. Well, finally Razik managed to get the snap. Great attack from Eddie Hartono. Dengan komposisi pemain yang kuat seperti itu, Indonesia menang telak 5-0 atas Malaysia di penyisihan grup A. Tim Piala Thomas Indonesia pada akhirnya menjadi juara di tahun 1984 setelah pada babak final unggul 3-2 atas Cina. Indonesia tuan rumah Piala Thomas pada tahun 1986. Di babak semifinal, Indonesia menang 4-1 atas Malaysia. Sayangnya, Indonesia kalah 2-3 lawan Cina pada final Piala Thomas 1986. Gelar juara Cina ditentukan lewat duet Li Yongbo, Tian Bini yang mengalahkan Lian Cui Bobi Tartanto. Tahun 1988, duel seru Indonesia kontra Malaysia berlangsung di semifinal Piala Thomas. Malaysia kala itu adalah tuan rumah. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Indonesia lewat aksi Icuk Sugiarto yang mengatasi perlawanan sengit Misbun Sidek. Indonesia berada di atas angin ketika pemain tunggal kedua Edi Kurniawan menang mudah atas Ko Kok Keong. Pertandingan berikutnya mempertemukan dua pemain muda yang sedang naik daun. Malaysia selamat dari kekalahan setelah Rashid Sidek tampil gemilang taklukan Adi Bernardus Wiranaka. Malaysia menyamakan kedudukan skor jadi 2-2 setelah duet kakak adik Rajif dan Jalani Sidek menang dalam duel sengit melawan Edi Hartono, Rudi Gunawan. Indonesia di pertandingan kelima menurunkan juara Piala Dunia 1980. Oh, he really has slowed down to almost standstill. Sedangkan Malaysia memainkan Ong Beng Keong dan pemain muda Cheah Sun Kit. Tak diduga, duet dadakan Ong Cheah bisa menang rabasan atas tim Ertanto. Malaysia menang 3-2 lawan Indonesia dan lolos ke final. Tapi, Malaysia kalah 1-4 lawan Cina di final. Tahun 1990, Malaysia lagi-lagi bersua Indonesia di semifinal Piala Thomas. Dan Malaysia menang kembali dengan skor 3-2. Perjumpaan kedua negara terjadi kembali 2 tahun berselang di final Piala Thomas yang berlangsung di Stadion Negara, Kuala Lumpur.
Skuad Malaysia juara Piala Thomas 1992. Foto, nst.com. My tuan rumah Malaysia sukses menjadi juara Piala Thomas 1992 berkat kemenangan 3-2 di final atas Indonesia. Skor kemenangan juara Malaysia And you can tell it's quite easy, it's international, isn't it? Sempit Subengkian. So, Sedangkan Indonesia meraih 2 kemenangan lewat Rudy Hartono, Rudi Gunawan, nice to dan give up Joko from Rudy Gunawan and Eddie Hartono. Pesta They win Brazil 1967 di Istora Senayan terulang lagi dalam pertandingan final Piala Thomas 1994. Pemain Malaysia melakukan drama mogok main saat memasuki pertandingan keempat karena menuding penonton di Istora terlalu berisik dan mengintimidasi. 3 pertandingan awal di final 1994 sudah dimenangkan pemain Indonesia lewat aksi Haryanto Ardi, Rudi Gunawan, Bambang Supriyanto, dan Ardi Bermadus Wiranata. Sibet memutuskan tak lanjutkan 2 pertandingan tersisa di final pasca pemain Malaysia mogok main. Indonesia juara Piala Thomas 1994. Indonesia 2 kali jumpa Malaysia di gelaran Piala Thomas 1998 yang berlangsung di Hong Kong. Duel pertama di fase grup dimenangkan Indonesia dengan skor 4-1. Kedua negara bertemu lagi di pertandingan final. Skuad Indonesia juara Piala Thomas 1998 diterima B.J. Habibie yang baru beberapa hari menjabat presiden. Foto, Reuters. Indonesia unggul tipis 3-2 di final Piala Thomas 1998 berkat kemenangan Riki Sudarja, Reksi Mainaki, Hendrawan, Chandra Wijaya, Sigit Budiarto. Duel klasik Indonesia-Malaysia minim final, Thomas Cup era 2000-an Piala Thomas 2002 yang digelar di Guangzhou, Cina. Duel Indonesia kontra Malaysia lagi-lagi berlangganan 2 kali. Dan hasilnya sama persis seperti tahun 1998. Indonesia menang 4-1 atas Malaysia di penyisihan Grup B, dan di final Indonesia unggul tipis 3-2. Dalam pertandingan final Piala Thomas 2002, Indonesia merebut kemenangan lewat Chandra Wijaya, Sigit Budiarto, Halim Haryanto, Siku Syahjanto, dan Hendrawan. Malaysia merebut 2 skor kemenangan di final lewat pemain tunggal Wong Choi Han dan Lee Kang Sueng yang mengalahkan Malafe Mainaki dan Taufik Hidayat. Duel di partai puncak tahun 2002 merupakan momen terakhir Indonesia berduel dengan Malaysia pada pertandingan final Piala Thomas. Juga jadi saat terakhir Indonesia memenangkan trofi juara Piala Thomas.
Menegangkan jalannya pertandingan Grecia, Apriani lawan wakil Jepang di Olimpiade Tokyo 2020 Selasa, 27 Juli 2021 pukul 13.37 WIB Editor. Leonardus Yoga Wijanarko zoom in lihat foto menegangkan jalannya pertandingan Grecia. Apriani lawan wakil Jepang di Olimpiade Tokyo 2020 Instagram Grecia Poli Apriani Rahayu cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020, di mana ganda putri Grecia, Apriani lolos ke perempat final. Mereka lolos ke babak selanjutnya setelah berhasil tumbangkan ganda putri Jepang, Selasa, 27 Juli 2021. Diketahui, ganda putri Jepang itu merupakan unggulan nomor 1 di dunia itu. Hal itu tak membuat patah semangat ganda putri Indonesia, dan hasilnya berhasil tumbangkan ganda putri Jepang. Skor akhir yaitu 24-22, 13-21 dan 21-8. Sebelumnya, jika melihat tren, dalam 8 laga pertandingan, Grecia, Apriani selalu kalah dengan ganda putri Jepang tersebut. Pertandingan juga berlangsung ketat hingga ada momen ketika Apriani sempat keceplosan berteriak, "Astagfirullahaladzim," pada laga set pertama. Laga pertama berlangsung menegangkan hingga kejar-kejaran skor. Akhirnya Grecia Poli, Apriani Rahayu mampu menang dengan skor 24-22. Pada set kedua, pasangan Jepang sempat memimpin dengan skor 9-3. Lalu berubah satu persatu skor menjadi 14-9. Hingga skor 13-21. Tanpa diduga, dengan semangat set ketiga pun dimenangkan Grecia, Apri dengan skor 21-8. Kedua ganda putri ini sama-sama tidak terkalahkan dalam 2 pertandingan sebelumnya. Grecia, Apriani di peringkat teratas klasemen sementara dengan poin 2, begitu pula dengan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota yang mengumpulkan 2 poin. Beruntung Grecia, Apriani menang pada laga penyisihan terakhir atas Fukushima, Sayaka Hirota di klasemen. Grecia, Apri akan menghadapi runner-up dari grup A, B, C, D. Siapa lawan yang akan dihadapi akan ditentukan berdasarkan undian perempat final.